Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya jemaat yang dikasihi Tuhan pada hari ini? Saya berharap kita tetap semangat. Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Satu hal yang sangat esensi, saudaraku, yaitu apa yang membuat kita berdosa. Nah, untuk memahami ini semua secara sederhana, saya akan memakai konsep negatifika, yaitu seperti kalau dalam rumus, untuk tahu A, apa yang bukan A. Saudaraku, yang pertama kita akan melihat bahwa dosa itu bukan cuma secara subjektif, ya. Artinya banyak orang berpikir dia berdosa ketika dia merasa berdosa. Memang seseorang ketika dia melakukan dosa, hatinya bisa gundah gulana dan merasa bahwa ini sesuatu yang salah. Tetapi dosa tidak bisa hanya dipatoki oleh perasaan. Karena ada banyak orang melakukan dosa dan dosa itu sudah kebal. Karena memang selalu dilakukan sehingga itu menjadi biasa-biasa saja dan tidak berbicara lagi ke intuitif hati nuraninya bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Nah, kalau kita terjebak pada hal ini, maka menekankan pada perasaan saya berdosa atau tidak itu menjadi berbahaya. Makanya yang pertama, dosa itu bukan secara subjektif. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang menekankan perasaan ini, maka perasaan itu menjadi sesuatu yang harus menjadi hati-hati dalam kehidupan kita. Karena kalau kita berkata I feel good, saya merasa ini baik-baik saja, ya, maka kita tidak akan bisa melihat bahwa ternyata di sana ada sebuah kekeliruan ketika kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Jadi dosa bukan cuman sekedar bahwa ini sesuatu yang negatif, kita pikirkan ini sesuatu yang negatif dan itu adalah dosa. Tetapi dosa itu sendiri, saudaraku, adalah sesuatu yang dipandang oleh Allah. Dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan Tuhan. Dosa adalah sesuatu apa yang dipandang oleh Tuhan, bukan cuma sekedar bahwa saya merasa ini dosa. Tetapi dosa itu adalah apa yang dipandang oleh Allah, itu adalah dosa. Ini yang menjadi pergumulan orang Kristen lewat pertolongan Roh Kudus. Bahkan ini yang menjadi pergumulan gereja-gereja Tuhan dan para pemimpin gereja, saudaraku. Menjadi pergumulan. Karena setiap orang bisa mengkategorikan ini dosa atau bukan dosa. Bahkan setiap gereja bisa mengkategorikan bahwa ini nggak apa-apa dan ini apa-apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan contoh. Mungkin kita di rumah, kita ngambil uang 500 perak, kita pikir ini biasa aja, nggak apa-apa lah. Apalagi aku ngambil 500 perak, ini kan juga uang bapakku. Dan aku juga ngambilnya dari kantong bapakku waktu aku cuci baju. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita menganggapnya demikian, kita berperasaan bahwa nggak apa-apa lah. Tetapi masalahnya dosa bukan perasaan kita dan cara kita berpikir, tetapi apa yang dipandang oleh Allah. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita, ya, sebelum itu dikasih atau kita minta dan disetujui, itu adalah dosa. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, ada banyak prinsip-prinsip yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi tetap saja meskipun itu gereja, maka dia harus mengambil satu patokan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Contoh, ada gereja yang tidak mau menikahkan orang yang cerai hidup, ya, tetapi ada juga gereja yang mempunyai paham tidak apa-apa cerai hidup daripada dia berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kalau kebenaran ini didasarkan dari atas perasaan dan kasus, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Dunia yang berkembang akan membuat keputusan-keputusan yang berkembang. Tapi kebenaran firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi kebenaran firman Tuhan akan tetap tinggal tetap. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kita orang Kristen bukan cuma melakukan sesuatu yang positif. Karena sesuatu yang positif belum tentu kebenaran, belum tentu kebaikan. Dan kita juga tidak hanya melakukan kebaikan, karena kebaikan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Jadi yang menjadi patokannya bahwa itu dosa atau tidak dosa adalah kebenaran itu sendiri. Bukan kondisi, bukan perasaan, bukan situasional, bukan kasihan dan lain sebagainya, tetapi kebenaran itu sendiri yang meluputkan kita dari dosa. Dan disinilah peran Roh Kudus dalam pergumulan itu menjadi bagian kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwa dosa bukan cuma sesuatu yang subjektif dalam kehidupan kita. Yang kedua, dosa itu tidak selalu aktif
Dosa itu tidak selalu aktif, artinya dosa itu bukan cuman yang kita tahu itu merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan lain sebagainya seperti korupsi, membunuh, perkosaan, yang semua melanggar hukum itu adalah dosa. Tetapi sadarkah saya dan saudara waktu kita tidak melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan, itu pun adalah dosa. Waktu saudara tahu bahwa sesuatu itu harusnya dilakukan dan saudara tidak melakukannya, itu pun adalah sebuah dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Artinya dosa itu juga merupakan bagian dari kemasabodohan. Dosa itu juga merupakan dari kecuekan. Kecuekan, kemasabodohan, ketidakpedulian, dan kita berkata, itu urusanmu lah, yang penting saya baik, kamu terserah mau jahat atau tidak. Ternyata pada saat tertentu, pada titik tertentu itu merupakan dosa di pandangan Tuhan. Termasuk ketika kita tahu orang salah dan kita tidak menegurnya, kita tidak memberitahunya, sebenarnya itu juga merupakan adalah dosa karena kita sudah berkompromi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dosa itu bukan cuman terlihat selalu aktif karena sebuah pelanggaran yang dilihat, tetapi apa yang tidak kita lakukan itu juga bisa merupakan dosa. Kemudian yang ketiga, dosa itu juga tidak selalu terlihat. Ya, seperti kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa yang dilakukan seseorang itu adalah dosa, dan harusnya orang melakukan ini tetapi dia tidak melakukannya, dan itu adalah dosa dan itu terlihat oleh kita. Tetapi dosa adalah sesuatu yang dipandang oleh Allah. Sekali lagi seperti bagian pertama, yang dipandang oleh Allah, sebab Allah melihat hati. Dalam Matius 15 saudaraku dikatakan bahwa dari hati muncul segala sesuatu yang jahat. Ya, dari hati yang jahat muncul perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan perbuatan-perbuatan yang jahat muncul dari hati yang jahat. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Dan hati itu, perasaan hatimu kadang-kadang tidak bisa terlihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan cuman apa yang terlihat, tetapi Tuhan memandang apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi motivasimu. Bahkan yang kelihatan yang engkau lakukan baik, tapi sebenarnya didasari dengan motivasi yang tidak baik, itu pun adalah dosa. Saya memberikan contoh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain atau kepada sekelompok, tetapi tujuannya untuk dipuji. Tujuannya agar saudara disanjung, atau sebaliknya saudara punya tujuan agar dari kebaikan saudara kelak saudara akan mendapatkan balas budi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bukan mengasihi, itu justru memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain. Dan seringkali saudaraku, hal-hal yang baik, yang hebat, bahkan yang disuting, yang diviralkan, yang dipamerkan, saudaraku, seringkali justru lahir dari hati yang jahat karena menginginkan sesuatu di baliknya, yaitu kepura-puraan. Itu yang namanya kemunafikan, saudaraku, dan itu pun adalah dosa yang tidak terlihat, dan di pandangan Tuhan itu adalah dosa. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, dosa tidak selalu kelihatan mengerikan. Kita lihat seperti contohnya orang membunuh, membantai, pedofil, dan lain sebagainya, saudaraku, seperti hal-hal yang kita lihat, anak kecil sudah membunuh dan lain sebagainya. Saya setuju, itu memang mengerikan. Tetapi esensi daripada pembunuhan, saudaraku, bukan cuma sesuatu yang kita lihat mengerikan. Tapi dalam Alkitab esensi pembunuhan itu ada dua, saudaraku, yaitu pada waktu kita tidak menghargai sesama manusia. Dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6 dikatakan, siapapun yang menumpahkan darah sesamanya akan dituntut. Kenapa? Karena manusia itu adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada saat kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar dan rupa Allah, sebenarnya kita sedang melakukan esensi dosa, walaupun itu tidak terekspos dalam sebuah perbuatan. Demikian juga dalam 1 Yohanes 3 berkata, orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh.
Karena esensi orang menjadi pembunuh itu biasanya secara general didasarkan dari rasa benci yang mengakibatkan pembunuhan. Jadi walaupun saudara tidak menggorok orang dengan pisau, tidak dengan pistol, tidak dengan mencekik dan lain sebagainya, tapi waktu saudara membenci habis-habisan, bahkan tidak ada pengampunan, maka sebenarnya di hadapan Tuhan kita sedang melakukan esensi dosa, pembunuhan, dan itu adalah dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak selalu adalah objek. Ini yang kelima, dosa tidak selalu adalah objek. Kita pikir apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Contohnya saya mencuri. Nah, perbuatan mencuri ini adalah dosa. Bukan cuma itu, tapi Alkitab mengajar bahwa dosa itu juga adalah penyebab kita melakukan sesuatu yang menjadi dosa dalam kehidupan kita. Jadi kita melakukan dosa itu karena disebabkan dosa yang menyebabkan kita melakukan dosa. Dosa yang melahirkan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 8 berkata, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu itu adalah hamba dosa. Dan sebagai hamba dosa, apapun yang kita lakukan digerakkan oleh dosa. Dan Paulus berkata di dalam Roma 6 bahwa kita ini dikuasai oleh dosa. Dosa awal, dosa warisan, dan dosa itulah yang mengakibatkan kita melakukan dosa. Nah, saudaraku, dalam kehidupan ini, ya, kita semua punya potensi dosa. Ya, dosa asal ini membuat saya dan saudara semua mempunyai potensi dosa. Kalau hari ini saudara melihat orang lain membunuh, orang lain memperkosa, orang lain merampok, orang lain melakukan suatu kejahatan mungkin yang mengerikan yang saudara lihat, saya mengatakan bahwa sebenarnya potensi itu juga ada dalam hidup saya dan ada dalam hidup saudara. Dalam satu waktu tertentu saudara dan saya bisa menjadi seorang pembunuh, bisa menjadi seorang perampok dan lain sebagainya. Hanya saja kalau kita tidak melakukan itu karena ada penahannya. Apa itu penahannya? Penahannya itu bisa prinsip moral yang diajarkan oleh saudara mulai dari kecil, disirami dengan prinsip moral, dan semua agama bisa melakukan itu. Atau yang kedua juga prinsip iman, itu yang membuat menahan semua itu dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya potensi-potensi itu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, makanya menyadari hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menyadari hal ini. Seperti Paulus, dia berteriak, celakalah aku. Dalam Roma pasal yang ke-7 dia berkata, celakalah aku. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada seorang pun, saudaraku, di antara kita, di antara saudara dan di antara saya yang tidak berdosa dan kebal dengan dosa. Dan kalau kita memahami ini yang membuat kita tidak mudah menghina, menghukum, ataupun menyepelekan dan memandang rendah hidup orang lain. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa bukan akhir segalanya. Tuhan mengasihi orang yang berdosa, ya. Tuhan menyelesaikan dosa kita di Bukit Jogjuta. Saya berharap saya bisa men-sharingkan ini ke depan, bagaimana Tuhan mengasihi orang berdosa seperti mengasihi saya. Demikianlah sharing firman Tuhan kita pada saat ini. Kita tetap semangat saudaraku, jangan cuma memperhatikan jasmani saudara karena corona, tapi tolong perhatikan hati dan pikiran saudara, sebab dosa juga muncul dari sana. Tetap waspada, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. God bless you.